Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan singkat apa itu digital forensik. Ya, secara bahasa kata forensik berasal dari bahasa Yunani yakni forensis yang artinya debat atau perdebatan. Sedangkan menurut istilah, forensik ialah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menegakkan proses keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Pengertian komputer forensik. Komputer forensik ialah salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Pengertian komputer forensik menurut para ahli. Dari Jude Robin yang pertama, menurut Jude Robin merupakan penerapan sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Menurut Noblet, komputer forensik sangat berperan dalam mengambil, menjaga, dan menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan dalam media komputer. Dan yang terakhir, menurut Ruby Alamsyah, bahwa komputer forensik atau digital forensik ialah suatu ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, yang termasuk barang buktinya berupa laptop, handphone, notebook, dan alat teknologi lain yang memiliki tempat penyimpanan dan dapat dianalisa. Yang kedua, tujuan komputer forensik. Tujuannya ialah untuk mengamankan, menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya melalui internet forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan, di mana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain, kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP address komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut. Nah, berikutnya contoh kasus digital forensik. Ya, saya ambil contoh satu kasus. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan Suara Pembaharuan edisi 10 Januari 1991 tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 372.100.000. Wow. Dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Pada kasus tersebut, kasus ini modusnya adalah murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Penyelesaiannya karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP atau pasal 378 KUHP tergantung dari modus perbuatan yang dilakukannya. Nah, berikutnya tahapan pada digital forensik. Maksudnya di sini tahapan penyelesaiannya bagaimana? Ya, yang pertama itu pengumpulan data.
Pengumpulan data yang tujuannya mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent atau berbahaya dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Yang kedua ada pengujian. Nah, pengujian ini mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data, seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, pemeriksaan pemetaan data, mengekstrak file, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tak langsung, lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan laporan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dokumentasi dan laporan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan alternatif atau alternative explanation. Seorang analis pada dasarnya harus mampu menggunakan pendekatan yang berupa metode untuk menyetujui ataupun menolak setiap penjelasan dari sebuah kasus atau perkara yang diajukan. Yang kedua, pertimbangan penilik atau audience consideration, yaitu menyediakan data ataupun informasi kepada audiens yang sangat berguna dan diperlukan. Dalam sebuah kasus yang melibatkan sejumlah aturan, sangat dibutuhkan laporan yang spesifik berkaitan dengan informasi data yang dikumpulkan. Selain itu juga sangat dibutuhkan kopian dari setiap fakta yang diperoleh, karena ini dapat menjadikan pertimbangan yang sangat beralasan. Selanjutnya ada actionable information, merupakan sebuah proses dokumentasi dan laporan yang mencakup tentang identifikasi actionable information yang diperoleh dari sekumpulan jumlah data terdahulu. Dengan bantuan sejumlah data tersebut, maka kita dapat memperoleh dan mengambil informasi terbaru. Selanjutnya, mengapa digital forensik perlu dilakukan ya? Digital forensik diperlukan karena biasanya data di perangkat atau target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta, seperti penyelidikan internal perusahaan atau in-house, atau penyelidikan intrusi atau penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah. Landasan dari digital forensik itu sendiri ialah praktik pengumpulan, analis, dan pelaporan data digital. Investasi digital forensik memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan paling umum adalah untuk mendukung atau menjaga asumsi kriminal dalam pengadilan pidana dan perdata. Selanjutnya ada triage tools atau triage forensik atau penanganan awal barang bukti komputer di TKP atau tempat kejadian perkara. Kegiatan yang dilakukan secara elektronik dapat diselidiki dengan cara metodologi analis forensik digital. Live Digital Forensic Tools digunakan untuk pengumpulan bukti digital dan investigasi kegiatan berbahaya yang terjadi pada sistem mandiri atau jaringan. Dan yang terakhir, legalitas digital forensik. Hasil dari legalitas forensik digital merupakan perluasan dari isi pasal 184 ayat 1 KUHP huruf C, atau merupakan alat bukti sah dalam klasifikasi surat bila perolehannya sesuai standar operasi yang benar.
Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang digital forensik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Pak. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.